Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mas Laksono dari NIM 21416255201050. Kemudian ada Ira Suti Rahayu dari NIM 2141625520101170. Dan ada Risma Marina NIM 21416255201039. Kami dari kelas IF21F Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai fungsi, contoh rangkaian, dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Apa itu konektor DB9? Konektor DB9 singkatan dari subminiatur 9 pin. Jadi subminiatur merujuk pada jenis konektor yang digunakan dan 9 pin menunjukkan bahwa konektor tersebut memiliki 9 pin atau 9 paku. Kemudian pentingnya dalam transfer data serial. Itu ada komunikasi antar perangkat, konsistensi transfer, kemudian ada fungsi dalam komunikasi berurutan. Next. Fungsi konektor DB9. Fungsi konektor DB9 digunakan untuk menghubungkan perangkat dan peralatan standar dalam komunikasi data antar komputer dengan alat-alat pelengkapnya. Di antaranya ada mouse dan keyboard, modem, printer, peralatan industri, dan peralatan medis. Berikut yaitu fungsi dari tiap pin. Untuk pin pertama ada Receive Line Signal Detect. Dengan saluran ini DCE memberitahu ke DTE bahwa pada terminal masukan ada data masuk. Pin kedua yaitu Receive Data, digunakan DTE menerima data dari DCE. Pin ketiga yaitu Transmit Data, digunakan DTE mengirimkan data ke DCE. Pin keempat, Data Terminal Ready. Pada saluran ini DTE memberitahu kesiapan terminalnya. Pin kelima yaitu Signal Ground atau saluran ground. Pin keenam, Ring Indikator. Pada saluran ini DCE memberitahu ke DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki hubungan dengannya. Pin ketujuh, ada Clear to Send. Dengan saluran ini DCE memberitahukan bahwa DTE sudah boleh mulai mengirimkan data. Pin ke-8, Request to Send. Dengan saluran ini DCE diminta mengirim data oleh DTE. Pin yang terakhir yaitu DCE Ready. Sinyal aktif pada saluran ini menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Berikut ada rangkaian konektor DB9, yaitu ada rangkaian RS232 dengan transistor, antarmuka serial RS232, kemudian ada skema straight through RS232 kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Marina UBP. Selanjutnya parallel port dengan konektor DB25. Parallel port DB25 adalah jenis port printer dengan pin out 25 pin yang mampu mentransfer data sebanyak 8 bit secara langsung dalam satu periode. Kelebihannya itu lebih cepat dibandingkan serial port, mampu mengirim data secara bersamaan, dan cocok untuk perangkat yang membutuhkan banyak jalur komunikasi. Selanjutnya register pada parallel port. 1. Data register digunakan untuk membaca atau menulis data yang akan dikirim atau diterima melalui parallel port. 2. Status register memberikan informasi tentang status parallel port seperti apakah port tersebut siap menerima atau mengirim data, apakah ada kesalahan, dan lain-lain. 3. Control register digunakan untuk mengendalikan operasi parallel port seperti mengatur mode operasi, mereset port, dan lain-lain. Standar port. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi yang dapat digunakan tergantung pada kebutuhan transfer data. Berikut adalah kelima mode operasi tersebut. 1. Compatibility mode. Mode ini mendukung kembali kompatibilitas dengan perangkat yang menggunakan standar port paralel sebelumnya, seperti Centronic. Hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Selanjutnya nibble mode. Nibble mode ini membagi byte data menjadi 2 nibble. Setiap nibble terdiri dari 4 bit. Transfer data dilakukan secara paralel namun
hanya setengah byte atau 4 bit yang ditransfer pada satu waktu. Selanjutnya byte mode. Mode ini memungkinkan transfer byte penuh atau 8 bit secara bersamaan antara perangkat pengirim dan penerima. Ini adalah mode yang paling umum digunakan untuk mentransfer data. Selanjutnya ICP mode. Mode ini menyediakan fitur-fitur tambahan seperti DMA atau Direct Memory Access untuk meningkatkan kecepatan transfer data. SCP mode ini dirancang untuk memberikan performa yang lebih baik daripada mode sebelumnya. Terakhir ada EPP mode. Mode ini juga dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja umum dari port paralel. EPP mode ini biasanya digunakan untuk perangkat yang memerlukan transfer data yang lebih cepat seperti pemrograman EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau perangkat yang membutuhkan akses cepat ke data. Selanjutnya ada rangkaian pin DB25 dan penggunaan DB25 salah satunya printer model lama, zip drive, scanner, sound card, webcam, gamepad, dan joystick, pemrogram EEPROM, peralatan SCSI, dan eksternal CD-ROM atau RW drivers. Selanjutnya ada aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Apa itu USB? USB atau Universal Serial Bus adalah standar koneksi yang dirancang untuk menyediakan antarmuka yang cepat, serbaguna, dan mudah digunakan antara perangkat elektronik. USB pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1990-an dan telah menjadi standar de facto untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat, termasuk komputer, printer, kamera, ponsel, tablet, dan banyak perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada fungsi USB. Beberapa fungsi utama USB meliputi, pertama, transfer data. USB memungkinkan transfer data antara perangkat secara cepat dan mudah. Kedua, sebagai daya listrik atau power supply, USB dapat menyediakan daya listrik kepada perangkat yang terhubung. Ketiga, sebagai perangkat periferal. USB digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat periferal seperti printer, scanner, mouse, keyboard, joystick, dan banyak lagi ke komputer. Yang keempat adalah USB OTG atau on the go. USB OTG memungkinkan perangkat USB menjadi lebih serbaguna dengan mendukung peran host dan periferal. Fungsi tiap pin pada konektor USB yang pertama yaitu VCC atau Voltage Common Collector berfungsi untuk menyediakan daya listrik untuk perangkat dan yang terhubung, umumnya beroperasi pada 5 volt. Yang kedua ada data negatif atau DMIN berfungsi membawa sinyal data dan biasanya diacu sebagai aluran listrik. Yang ketiga ada data positif atau D+, berfungsi untuk membawa sinyal data tetapi dengan fase yang berbeda dari DMIN. Sinyal D+ dan DMIN dikirim menggunakan teknik diferensial yang memungkinkan sistem untuk lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan interferensi. Yang keempat ada GND atau ground, berfungsi sebagai ground atau titik referensi untuk sinyal listrik. Oke, sekian pemaparan materi dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.